listrik di musola ini. Apa? Tali apa ini? Tali layang. Bapak tadi itu tinggal kali ya? Siapa? Belum pedot. Yang itu Pak Ano tadi, Pak Ratno tadi tinggal katanya. Oh iya, iya. Masuk di panipah. Ceng. Yang ada buaya. Ini tempatnya masalahnya itu. Masuk nanti ke YouTube nih mas. Hah? Masuk ke YouTube. YouTube-nya apa? Mbak Sumber. Hah? Mbak Sumber. Mbah Sumber. Ya, saya kreator transmigrasi. Ini ya. Iya. Jarang-jarang ke lokasi pak. Maksudnya apa? Kenapa? Ya, maksudnya tentang Tentang transmigrasi sih. Petani. petaninya. Iya petani saya. Kalau saya Itu ya. transmigrasi. Iya. Keberhasilan apa gitu. Saya ada dua itu, yang satunya kan masih Asian Survivor juga. Apa? Asian Survivor. Ada juga. Iya. Mas, ya. Ada ya. Ya, Guru dia pak. guru ya. Guru di? Di SMA. Hah? Eh, Wawancara Pak. Kita secara bersama-sama dengan Kementerian Transmigrasi melepas sekaligus meresmikan untuk 55 KK transmigrasi lokal yang dialokasikan di tahun 2025 yang lalu oleh Kementerian Transmigrasi, dan hari ini sudah secara resmi dilakukan penempatan. Dan tentu saya berharap, dan tadi juga dalam sambutan saya sampaikan penekanan untuk lahan yang telah diberikan oleh negara, kementerian, pemerintah. Ini benar-benar kita kelola, kita pelihara, jangan sampai berpindah tangan, jangan sampai kita lakukan penjualan di atas lahan tersebut. Karena niat pemerintah dengan hadirnya transmigrasi ya tentu juga dalam rangka untuk merubah keadaan, memberikan kemajuan, dan juga meningkatkan kondisi taraf kehidupan kita warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya melalui program transmigrasi lokal yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Kalau evaluasi, mekanisme evaluasi nanti seperti apa? Ya tentu pasti akan kita sinkronkan, koordinasikan dengan kementerian terkait, karena masih ada proses satuan pemukiman yang ada di Bulungan, khususnya SP 1 sampai 10 ini juga masih ada masuk program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Nah, sehingga juga nanti ada evaluasi bersama, dan termasuk kita menyampaikan beberapa suara yang kita sampaikan, aspirasi terkait melihat perkembangan yang ada di kawasan satuan pemukiman transmigrasi itu sendiri. Ini terakhir Pak, nggak ada penempatan lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah. Ini kan program yang sekali lagi ya saya ingin sampaikan, ini bukan program baru yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Ini adalah program di tahun 2019. Namun pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan oleh Kementerian Transmigrasi di tahun 2025 ini sebanyak 55 KK. Pak, apakah ada sanksi misalkan ada yang menjual atau Ya sebenarnya itu Mas Edi, lahan transmigrasi ini kan ada durasi paling lama, paling singkat 15 tahun. Nah cuma dalam prakteknya ya kita juga tidak bisa menutup mata, mungkin ada yang berpindah tangan tapi namanya tidak berubah, tapi berpindah tangan pemegang sertifikatnya. Nah tentu dalam kesempatan hari ini juga saya mengingatkan supaya termasuk nanti salah satu evaluasi kita ketika ada subsidi-subsidi APBD yang berkaitan dengan program pertanian, perikanan yang saya sampaikan tadi, itu juga kita betul-betul pastikan itu clear datanya. Jadi yang kita betul-betul subsidi adalah betul-betul warga transmigrasi yang menempati di kawasan itu sendiri. Nah makanya tadi saya juga dengan teman-teman kepala desa, Pak Sukardi, kepala desa Tanjung Buka, saya titip bagaimana memerankan kawasan yang ada di 55 KK ini juga bisa menjadi sentuhan untuk kegiatan-kegiatan brigade pangan. Dan itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Bayangkan misalnya 1 KK mendapat 2 hektar, berarti tersedia lebih dari kurang lebih 110 hektar. Nah kalau hanya untuk kepentingan kawasan pemukiman, pekarangan tidak perlu sampai 2 hektar, tapi lahan yang lainnya itu kan bisa dijadikan lahan usaha. Salah satunya untuk kegiatan pangan. Nah sehingga ini sejalan juga dengan program pemerintah pusat, cita-citanya Bapak Presiden, termasuk juga visi misinya Kabupaten Bulungan khususnya dalam mendukung isu kedaulatan pangan di tingkat lokal Bulungan maupun juga di tingkat nasional. Pak tinggal konektivitasnya Pak antar SP dan pemerintah? Ya memang ini memang masih menjadi PR. Tadi saya juga menyinggung masalah infrastruktur, tapi hari ini di SP 10 kita sama-sama lihat
kondisinya ada program lebih dari 2 km semenisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian di tahun 2025 yang lalu. Nah, kita terima kasih kepada Bapak Menteri atas support dukungannya di kawasan transmigrasi. Nah, termasuk juga hari ini kita melihat penerangan PLN, walaupun mungkin nanti di kawasan yang 55 KK tadi melalui SDM Provinsi juga sudah ada komunikasi dengan kita untuk melakukan sambungan langsung ke rumah masing-masing warga. Karena ini adalah merupakan kebutuhan di kawasan ini. Jadi kita tidak hanya bicara tentang lahan yang akan dikelola, tapi juga pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan transmigrasi itu juga menjadi sangat penting, termasuk konektivitas antar SP itu sendiri. Untuk ke pemerintah kabupaten gimana? Ya tentu saya masih ingat di tahun 2024 yang lalu kita sudah pelan-pelan melakukan intervensi penataan jembatan ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kan walaupun mungkin jumlah jembatan yang ada di kawasan SP 1 sampai 10 Tanjung Buka ini cukup banyak, dan mungkin yang bisa kita tangani adalah tentu dengan skala-skala prioritas yang bisa menghubungkan, mengkoneksikan antara satu SP dengan SP yang lain, itu menjadi skala prioritas. Walaupun belum semuanya bisa menjawab kebutuhan akan perbaikan jembatan ataupun mungkin jalanan yang ada di menjadi konektivitas dari satuan pemukiman yang ada itu. Jembatan besarnya yang ke Silimau sudah diusulkan? Kemarin memang menjadi saya secara teknis saya belum menemukan baik di kabupaten ya, terutama melalui dinas. Brigade pangan itu udah masuk. Brigade Paman di sini ada 7 brigade, yang walaupun mungkin tadi disampaikan Pak Kepala Desa ada sekitar 4 yang sudah bergerak untuk itu. Nah, sehingga di kawasan yang 55 ini kan bisa juga didorong untuk menambah luasan brigade. Karena brigade itu satu brigade itu minimal mengelola sekitar kurang lebih hampir 150 hektar. Termasuk mina padi konsep. Ya, termasuk mina. Jadi mina itu sangat bisa. Jadi kan mina ini bisa kita intervensi melalui Dinas Perikanan. Nah, sehingga konsep kedaulatan pangan itu tidak hanya bicara tentang gabah, tidak hanya bicara tentang beras, tapi juga di dalam kawasan mina padi tersebut, pangan tersebut juga bisa diintegrasikan. Pak, satu lagi di luar Dan lanjutannya di tahun 2026 juga nanti kan tetap menjadi keluhan masyarakat, dan itu pasti mangkrak dari sisi auditnya sendiri. Tapi targetnya 3 bulan ada yang Ya, bisa tidak. Jadi Mas Edi, pemberian kesempatan itu kan dari penyediaan barang dan jasa ini kan bisa berskema 40 hari, 50 hari, 90 hari. Tapi saya sudah sampaikan utamanya dengan teman-teman di teknis, kan 50 hari kan. Karena dari sisi penyedia juga kan pasti ada konsekuensi yang dia pikul, yang menjadi beban dari penyedia. Ya, makanya tadi kalau ada semenisasi ini, kalau 100 meter bisa diselesaikan dalam 2 minggu, kenapa harus sampai 3 bulan? sampai batas saat ini baru selesai. Ya, makanya saya sudah ingatkan untuk evaluasi kita di 2026, pekerjaan-pekerjaan semenisasi yang bisa terukur, satu hari kita bisa melakukan semenisasi misalnya 100 meter. Berarti kalau kita melakukan semenisasi 1 kilo, berarti kita hanya butuh 10 hari. Nah, supaya bisa segera fungsional, bisa dilewati. Tapi kalau misalnya 100 meter atau 1 kilo itu kita kejar dan kita laksanakan maksimal mengejarnya di Desember, ya terjadi penumpukan kegiatan. Konsekuensinya adalah material yang sulit di akhir tahun terkait dengan kondisi alam, cuaca, curah hujan. Nah, itu kan juga pasti menjadi faktor-faktor yang bisa menghambat progres pembangunan yang dilaksanakan di dalam APBD setiap tahun. Nah, yang kedua, kenapa waktu hari Selasa hari Jumat yang lalu tanggal 2 saya sudah ingatkan dengan kepala perangkat daerah. Perangkat daerah itu sudah bisa bergerak. Ya, kita ini kan Mas Edi, sebenarnya APBD itu digerakkan di awal supaya bisa menggerakkan ekonomi kan. Ya, pasar induk bisa ramai, orang pegawai bisa belanja. Ya, termasuk gaji teman-teman ASN, saya bilang walaupun TPP-nya belum, tapi pastikan gajinya di Januari jangan sampai ada yang tidak dibayar. Ya, Pak Kades, di trans sudah ya? Kan hanya sistem transfer aja. Yang memang ada yang masih agak mungkin belakangan, karena persoalan kan personil mereka, misalnya guru, kesehatan. Tapi kalau di dinas yang mungkin hanya personil 50, satu hari bisa selesai. Sehingga tidak ada lagi pegawai ngeluh sampai bulan 2, bulan 3 baru gajian. Gitu. Ya, Pak, terima kasih saya banyak ya. Oh ya, salam balik ya. Salam balik. Pak Kades. Korek Sudah ada korek Pak.
Salah saya. Filmnya ketinggalan. Siap standby kan? Enak ya. Kalau punya Sepet punya transmigran enak. Sepet punya transmigran itu nah yang punya. Tali dia tali.